Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di Ciloto Podcast. Kalau kita ngomong-ngomong terkait dengan kebiasaan, kita melakukan kebiasaan, melakukan kebiasaan, dan itu selalu berulang-ulang, maka kita akan ada pertama kejenuhan. Yang kedua ya kenyamanan. Nah, dan kadang ketika kita sudah nyaman, nah, kadang kita sulit untuk berubah atau sulit untuk melakukan hal-hal yang baru, ya. Dan termasuk bagaimana kita menemukan hal yang baru yang itu bukan dunia kita. Bahkan ketika kita udah bilang kita udah expert di bidang tertentu, kita untuk melakukan hal yang lain, ditantang melakukan hal yang lain, kadang kita beralasan ataupun cukup keteteran. Nah, kita akan berdiskusi, ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Samsul Arifin. Pak Samsul Arifin, apa kabar Pak Samsul? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tetap bahagia? Bahagia. Beliau itu dilahirkan ketika PNS itu di dunia pelatihan. Tempat belajar semuanya di dunia pelatihan. Pada suatu momen qadarullah, takdirnya Pak Samsul ditakdirkan untuk menjadi bagian dari di dunia non pelatihan, ya. Nanti disebutkan Pak Samsul nih dunia non pelatihannya seperti apa. Oke Pak Samsul, boleh dong Pak Samsul diceritakan bagaimana sih pengalaman Pak Samsul yang selama ini mungkin bergelut di dunia pengembangan kapasitas atau pelatihan, dan qadarullahnya takdir Pak Samsul membelokkan di suatu momen ke lembaga atau organisasi yang kerjanya bukan di dunia pelatihan. Ya, boleh Pak Samsul, silakan Pak Samsul. Ya, Kang TB, saya 89 sampai 2016, 27. Tahun. Ya, 27 tahun. 27 tahun. 27 tahun. Saya di dunia pelatihan. Di dunia gitu pelatihan. Ya. Lah, tahu-tahu 2016 dijadiin kabang program dan informasi. Kabang PI. Gitu yang disingkatnya PI ya Pak, kabang PI. Itu kabang PI. Pokoknya kan kalau di direktorat itu kan direktorat ya, eselon 1 kan kalau kabang PI, wah keren kan? Kabang PI itu ya Pak. Karena dia yang punya delegasi, ya punya ditugasin lah untuk bikin draft, ngebagi itu kan. Ngebagi anggaran, ngebagi alokasi gitu, ya Pak. Bayangin kan dari situ masuk ke sana. Tapi saya kan pada saat datang ke sana kan cuman balik lagi ke diri kita. Gue di sana kira-kira modalitasnya apa ya yang saya kuat gitu kan. Kan saya jago di analisis kan. Hitung-hitungan kayaknya kalau ngeliat angka saya punya intuitif lah gitu kan. Angka ini jelek, bohong, apa salah gitu, berkali aja saya udah punya intuisi. Oke, saya masuk dari situ ya, kelebihan saya. Terus yang kedua, saya balik lagi kan, saya kemanapun saya selalu bilang, saya pakai pendekatan humanistik tuh. Nah, di samping pendekatan humanistik, saya selalu gini Kang TB, jadi IT saya dari awal tuh saya udah punya expose yang bagus ya mengenai IT. Saya ingat tuh lagi saya lulus aja 88. Saat itu komputer aja belum ada, ya baru dikit lah, baru jarang. Di pemerintahan tuh belum ada komputer. Seingat saya sudah kursus komputer. Begitu saya terima di Cilandak sebagai CPNS, nggak ada komputer satupun gitu kan. Tapi setahun kemudian komputer datang 6 gitu kan ya. Nah, yang bisa cuma saya. Jadi saya yang jagoan di situ kan gitu kan ya. Artinya apa? Artinya saya udah mikir yang saya bilang futuristik itu saya kepikir itu. Makanya pada saat masuk ke sana, saya akan pakai selalu saya dimasukin kemanapun saya pakai pendekatan dari saya. Kerja saya akan dibantu oleh mesin IT nih, tapi humanistiknya tetap nih. Jadi yang vertikal itu pemanfaatan teknologinya, informasi, yang hubungan kemanusiaan, yang horizontal itu hubungan personal, hubungan. Nah, performa kita tuh resultantenya nih, gitu kan ya. Jadi pada saat high teknologi dipakai, maka pendekatan humanistik harus dikencengin. Karena pada saat teknologi dipakai, itu kan ya. Sekarang misalnya teknologi dipakai, humanistik nggak disentuh, makanya terjadi asosial kan. Orang akan jadi fokus sama komputernya, gitu kan. Kan teknologi itu kan identik dengan pakai komputer ya. Yeah. Maka itu harus balance ya.
Jadi pada saat saya ke sana banyak ya, ada background kan, performan di PPSDM itu saat itu apa gitu ya. Ya saya pelajari dan saya perbaiki itu, gitu kan ya. Sistem penganggarannya. Balik lagi, saya pakai ngandelin mesin gitu supaya masalah integrity, masalah apa, minta saya bantuan mesin. Nah, Pak, lalu kan kalau dari segi karakteristik pekerjaan berbeda ya Pak, Beda. dengan dunia pelatihan. Otomatis karakteristik SDM-nya juga mungkin berbeda ya Iya. Pak. Berbedanya apa Pak sama dunia pelatihan mungkin Pak, teman-teman? Pertama kan harus ke diri kita dulu ya. Makanya saya bilang kalau kita udah punya kemampuan belajar yang bagus, tekan ya, maka ketemu perubahan apa aja pun kita tetap cepat. Kan kadang nih ya, maaf ya Kang TB, ada pejabat nih ditaruh di tempat yang baru, yang sama sekali bukan bidangnya, bukan ekspertisnya lah. Gitu kan. Begitu ditanya, maaf ya saya baru. Gitu. Udah sebulan bilang baru masih wajar. Masih baru gitu kan ya. Udah 6 bulan masih. Aduh, maaf ya masih baru. Gitu kan. Nah kalau kayak gitu, itu kan sebuah indikasi bahwa dia belajarnya lambat. Lambat. Disebut baru tuh 100 hari ke bawah harusnya Pak ya. Saya lagi jadi KBP, nggak pernah saya bilang maaf ya saya baru, enggak gitu kan ya. Padahal Bapak dilahirkan di dunia pelatihan tuh ya Pak. Saya langsung aja ya karena saya scan gitu ya, sistem apa yang lemah udah saya perbaiki. Yang paling banyak menguras tenaga di PI kan pada saat ngebagi belanja modal ya. Kalau belanja yang lain mah ada kisi-kisinya gitu kan. Belanja pegawai nggak masalah, belanja barang ya sesuai dengan kegiatannya. Begitu belanja modal kan banyak kepentingan di situ gitu kan. Nah sekarang Pak masuk ke sini Pak, masuk ke suka duka Pak. Nah suka dukanya apa Pak ketika Bapak jadi kabel PI di sana? Saya sukanya selama jadi PI di sana saya udah ngebentuk sistem yang sangat fundamental gitu ya, yang akhirnya bisa ngejagain sampai sekarang lah. Dulu itu ya kan kita tahu ya Kang TB, banyak orang-orang masuk ke lubang yang sama. Ya. Kalau di kesehatan kira-kira apa yang sering orang masuk ke lubang yang sama? Korupsi segala. Korupsi. Lubangnya sama. Kira-kira objeknya apa? Pengadaan. Yang spesifik lagi? Alat kesehatan. Alat kesehatan atau obat-obatan. Ya kan? Ya. Yang sering tuh di alat kesehatan. Ada senior saya juga seperti itu, gitu kan ya. Nah sekarang di alat kesehatan itu rupanya lagi saya masuk, itu orang-orang teman-teman Poltekkes. Ini yang paling itu kan yang pakai Alkes kan Poltekkes sebagai alat yang di bawah PPSDM ya Pak. Itu kan untuk alat bantu mengajar kan Alkes semua kan isinya. Gitu ya, Pak. Isinya kan Alkes semua kan. Semua. Dulu lagi sebelum saya masuk, mereka ngusulin itu free tech gitu loh. Nah, gitu kan. Saya tanya ke Pusdiknakes, namanya masih Pusdiknakes kayak. Pusdiknakes Pak, betul. Pokoknya yang ngurusin Poltekkes lah. Saya tanya, punya standar laboratorium nggak? Ada gitu kan ya. Terus saya tanya lagi, ini standar laboratorium dipakai nggak untuk ngusulin alat mana yang dibeli? Enggak. Gitu. Jadi standar lab. Oh, standar lab usulan kemana gitu ya Pak. Ya kan? Jadi kan kita kan nggak bisa ngejagain kayak gitu. Nah, yang saya lakukan, saya minta nih si Pusdiknakesnya itu untuk bikin standar lab itu masukin ke sistem informasi, gitu kan, yang web service. Jadi nanti kita juga dari perencanaan bikin sistem juga, sistem namanya waktu itu apa ya, sistem informasi aplikasi perencanaan lah gitu ya. Jadi si sistem perencanaan sama si lab ini akhirnya saya interoperable diintegrasikan. Jadi mereka sekarang ngusulin alat lab itu nggak free tech ya. Kita ngambil dari
Sesuai, harus kesesuaian. Yang misalnya nih kebutuhannya ada 50, dia cuma punya 40. Berarti yang dibeli 10 kan gitu kan. Bla-bla gitu lah. Nah, alhamdulillah sampai sekarang itu orang dipakai gitu ya. Jadi kalau misalnya ada perubahan-perubahan standar gitu, ya udah mainin dulu di standarnya. Jadi bukan mainan di kita gitu kan. Itu berarti membantu mengurangi, meminimalisir penyelewengan ya itu kan udah salah satu filter ya. Nggak ada main-main lah di sini gitu. Itu tuh saya senang lah gitu kan ya. Meninggalkan gitu kan ya. Sekarang saya lihat ya, Pak, itu, Pak. Sekarang saya lihat udah mulai diperbaiki lebih baik lagi ketimbang yang awal-awal kita buat. Terus yang SISDMK itu kan ya, itu di eranya saya tinggal nerusin yang sebelumnya tuh, tapi saya fokus ke interoperabilitas gitu kan ya. Integrasian. Diintegrasiin sama SIMK, sama Dukcapil, sama apa gitu kan ya. Ini separuh sebelum apa konsepnya udah kayak gitu. Tapi belum semua terintegrasi, saya keburu pindah ke Ciloto. Tapi saya lihat sekarang alhamdulillah tuh, karena SISDMK kan jadi apa ya, jadi mainstreamnya kan gitu kan. Selain satu sehat, ada SISDMK yang diintegrasiin ke semuanya. Itu yang menurut saya sukanya ya Pak. Senang lah. Yang suka berikutnya ya karena ya saya lebih tahu lagi mengenai perencanaan secara makro di negara ini gitu. Karena saya ketemu dengan Bappenas, dapat view bukan helikopter lagi, satelit view lah gitu kan. Sehingga makanya kalau saya di Ciloto rada-rada rewel gitu ya mengenai belanja anggaran ya emang negara kita tuh ya emang minjem gitu. Setiap tahun tuh harus minjem gitu kan. Jadi harus efisien. Ada rasa Bapak di situ ya. Bukan hanya tentang nominal, bukan hanya tentang angka, tapi ada rasa di sana ya Pak. Iya, ada ya karena saya tahu bahwa negara itu setiap tahun minjem gitu kan ya. Kalau kita nggak memanfaatkan uang itu dengan efektif, efisien, kan kasihan. Dukanya sekarang kalau ini. Kalau dukanya ya kerjanya nggak kenal waktu. Kerjanya nggak kenal waktu. Iya. Tapi saya kan selalu gini ya. Saya kan dulu kan diajarin gini ya. Saya diajarin. Saya inget tuh ya. Lagi latsar ya. Dulu Prajab ya Pak, Prajabatan. Saya inget tuh ada satu pembicara. Namanya sampai sekarang masih ingat. Dr. Hudori apa gitu. Dia kepala bagian kepegawaian. Dia ngasih tahu dan saya masih ingat sampai sekarang. Jadi kalau misalnya kamu jadi staf, itu kamu harus selesai H-3. H-3 dari cut off. H-3 dari target kapan selesai. Jadi kalau misalnya bulan depan ya selesai kan 30 hari ya. Ya hari ke-27 udah selesai. Gitu ya. Kalau jam misalnya sekarang jam berapa ya? Jam setengah satu. Jam 5 ya selesai. Ya saya harus selesai jam 3. Kalau nggak mungkin ya 3 menit sebelumnya gitu. Ya. Sebelum ditagih itu harus selesai. Luar biasa. Nah, suatu saat saya setiap eselon 1 kan kebagian beberapa slide untuk paparan menteri, ya, summary-nya. Aku tanya kan, yang mau dipaparin oleh BPSDM apa? Ini loh slide-nya bla 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 bla. Cuman 2 slide. Udah ya konsisten. Udah saya taruh sini. Saya rapat sama stakeholder yang punya data itu. Saya bikin Google Drive setiap minggu diupdate. Saya bilang gitu ya. Tiap minggu diupdate. Jadi begitu diminta kirim. Tinggal di sini aja kan update tanggal sekian. Kan kita nggak bohong gitu kan. Jadi udah yang tadinya kayak sangkuriang itu begitu dodor sekarang nggak. Kita langsung kirim. Lebih efisien waktu ya Pak. Ya kalau misalnya sibuk, tapi masih manageable kalau misalnya ya balik lagi kan tergantung kita gitu.
Oke, Pak Samsul, luar biasa ya pengalaman di lembaga non pelatihan atau di organisasi yang non pelatihan. Boleh mungkin buat sobat belajar apa insight yang mau diberikan untuk teman-teman, Pak Samsul? Silakan, Pak Samsul. Ya saya kira itu yang penting mah kemampuan belajar kita tuh harus dipelihara gitu kan ya. Karena begitu kita mempunyai kemampuan belajar yang bagus, kita nggak akan kagetan tuh ditempatin dimanapun tuh ya. Karena kita akan cepat belajar. Dan kalau teman-teman masuk di posisi yang baru ya, narasi-narasi saya baru di sini tuh ya janganlah kalau masih Selama kita masih bisa belajar ya Pak. Ya kalau kita belajar cepet kok. Misalnya nih dilantik hari ini ya harus belajar secepatnya supaya besok itu bukan orang baru. Oke, luar biasa tuh kuatnya. Kalau dilantik hari ini cepat belajar agar kita bukan jadi orang baru lagi. Terima kasih banyak Pak Samsul, pertemuan di hari ini luar biasa ya. Ini perspektif teman-teman, kalau misalnya ada sesuatu yang baru, ada hal yang baru, jangan khawatir. Selama kita masih punya daya belajar, maka kita belajar dan kita cepat untuk mengikuti apa dunia yang sedang kita geluti yang baru tersebut. Terima kasih Pak Samsul. Sehat-sehat selalu. Baik, sobat belajar semuanya, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.